Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 RC Praktikum Pembelajaran Mesin. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami tentang Convolutional Network, Neural Network atau CNN. Di sini kelompok kami beranggotakan Anissa Navantika, Silvina Rizky, Gozi Alvin, Ramadita, dan Jihan Putri. Yang pertama di sini adalah latar belakang integrasi machine learning khususnya convolutional neural network atau CNN membuka inovasi dalam pendeteksian buah-buahan seperti semangka dan alpukat yang kami gunakan pada saat ini. Pengumpulan dataset, preprocessing citra, dan pengembangan arsitektur CNN dilakukan untuk melatih model. Evaluasi kinerja menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall. Kemudian model ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam otomatisasi pengenalan buah-buahan, mendukung manajemen persediaan, distribusi, dan penjualan dengan fokus pada semangka dan alpukat, karena visualisasi serupa keduanya memiliki implikasi signifikan dalam industri. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama di sini memahami konsep penerapan CNN pada dataset buah-buahan, lalu mengimplementasikan model CNN dengan bahasa pemrograman Python, lalu yang terakhir mengoptimalkan proses klasifikasi buah-buahan dengan menggunakan model CNN, sehingga dapat memberikan solusi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya di sini ada neural network. Neural network atau NN adalah model komputasi terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf biologis manusia. Tujuan utama NN itu untuk dapat belajar dari data dan melakukan tugas-tugas tertentu tanpa harus secara eksplisit diprogram untuk tugas tersebut. Pada dasarnya, NN terdiri dari unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron atau node yang diatur dalam lapisan-lapisan. Selanjutnya di sini ada CNN atau Convolutional Neural Network. CNN itu merupakan jenis khusus dari jaringan saraf tiruan atau NN yang didesain khusus untuk menganalisis dan memproses data berupa citra. CNN terinspirasi dari proses pengolahan visual manusia yang melibatkan lapisan-lapisan kompleks di dalam sistem penglihatan. Dalam berbagai tugas pengenalan gambar dan pengolahan citra, CNN telah membuktikan kepopulerannya dan keefektifannya. Di sini merupakan beberapa library yang digunakan, yaitu diantaranya ada library OS, habis itu ada library NumPy, Matplotlib.pyplot, terus juga Matplotlib.image, CV2, PIL, Sequence, sama TensorFlow. Next. Ini merupakan deskripsi data dari dataset yang kita gunakan, di mana dataset yang dipakai dalam praktik kalian itu menggunakan dataset first classification, yaitu sebuah kumpulan data yang berisi gambar-gambar buah dan sayuran. Sumber dataset first classification ini tuh berasal dari situs Kaggle, yang mana setiap gambar dalam dataset ini tuh memiliki dimensi 100 kali 100 pixel, dan keseluruhan dataset ini tuh terdiri dari 22.495 gambar. Terdapat 33 kelas berbeda yang mencakup buah dan sayuran dengan 16.854 gambar digunakan sebagai data pelatihan dan juga 5.641 gambar sebagai data pengujian. Next. Nah, ini merupakan flowchart dari metode yang kami gunakan, di mana yang pertama itu kita mulainya itu kayak kita nge-import dataset segala macamnya. Terus juga di sini learning itu merupakan proses training gitu, yang mana pada model CNN itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada model terhadap perbedaan citra buah-buahan berdasarkan indeks kelasnya. Training itu melibatkan dua langkah utama, yaitu feed forward dan juga back propagation. Selanjutnya itu ada kita lanjut ke model CNN. Setelah model CNN itu ada, kita lanjut ke tahapan testing, yang mana tahap pengujian itu merupakan langkah terakhir dalam sistem penelitian, di mana model CNN yang telah dilatih atau diuji sebelumnya itu untuk mengevaluasi keakuratan dari klasifikasi. Awalnya kan citra input itu diubah warnanya menjadi 100 kali 100 pixel, kemudian dianalisis oleh CNN. Yang mana hasil dari proses ini tuh mencakup identifikasi kelas buah dan probabilitas dari klasifikasi citranya itu sendiri. Tahapan yang terakhir yaitu hasil dan akurasi, di mana di sini tuh akurasi berperan sebagai variabel yang mencerminkan performa dari model CNN yang udah kita buat sebelumnya. Next.
Terus selanjutnya sih terkait tadinya terkait model CNN. Pertama kita di sini mengambil datasetnya ada dua dataset. Yang pertama itu buah out dan kedua itu delta. Nah, selanjutnya sih kita memanggil dataset alpukat. Kita mengecek ada apa saja atau menampilkan lima gambar yang di atas dan di bawah. Jadi hasilnya selanjutnya kita mengecek ada berapa total gambar yang ingin kita gunakan atau yang digunakan pada model CNN ini. Pada model CNN ini kita terdapat ada 800 gambar, itu 400 dengan sama dan 400 tidak. Selanjutnya dari dataset yang gambar tersebut kita ubah menjadi kita mengukur ada berapa jenis data pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan memberikan label pada uh, data tersebut. Selanjutnya kita memanggil gambar dari dataset tersebut. Yang pertama sih ada kita memanggil alpukat. Selanjutnya kedua kita memanggil maka. Selanjutnya di sini kita membuat list kosong sebagai tempat pemrosesan data atau penyimpanan dari gambar tersebut. Selanjutnya kita memanggil atau membuat gambar tersebut menjadi ke dalam sebuah array yang kemudian gambar tersebut dimasukkan ke dalam list kosong tersebut. Selanjutnya kita memanggil yang pertama ini ada gambar gambar semangka, gambar alpukat, dan keduanya ada gambar semangka. Dan selanjutnya kita mengecek dari kedua data tersebut kita ada 800 gambar, dan kemudian dari hasil 800 gambar tersebut kita masukkan ke dalam list kosong tadi. Selanjutnya di sini dari hasil list kosong tadi kita buat menjadi dua variabel x dan y. Kemudian dari hasil itu kita cek lagi apakah dimensinya sama atau tidak. Jika sama, selanjutnya kita membuat fitur dari variabel dari x dan y dengan label. Selanjutnya kita memastikan lagi panjang dari data tersebut. Kemudian kita membuat atau membagi data menjadi data trend dan data test. Selanjutnya kita scaling atau scaling feature atau membuat dari data trend data test dengan standar itu 25%, 20%. Selanjutnya kita memanggil hasil dari pembagian tersebut dan dikeluarkan. Kemudian kita ini ada model CNN-nya. Terdapat ada kita membuat dua kelas. Selanjutnya pada layar pertama itu ada aplikasinya itu Relu. Kemudian pada layar kedua juga Relu. Kemudian ini layar ketiganya itu layar konfusnya network atau saja di sini ada saja di sini kita pada layar selanjutnya itu ada sigmoid sebagai perhitungannya. Kemudian dari hasil itu kita gabung kita menghitung untuk menilai lossnya atau metriknya. Di sini kita menggunakan 15 pembagian atau effort. Jadi hasilnya kita
pada pembagian pertama dapat nilai loss expectation-nya itu 0,53 eh, dan 15 sekian, dengan akurasinya 0,41, dengan value loss expectation-nya itu 0,048, dan value akurasinya itu 1%. Dan untuk yang pembagian yang ke-15 yaitu 0,027 dan akurasinya 1, dengan validasi loss expectation itu 0,3 sekian, dan value akurasi itu 1. Semakin kecil nilai loss expectation itu berarti semakin bagus model ini digunakan pada proses tersebut atau semakin baik. Selanjutnya kita model akurasi, kita lihat pada grafik. Pada data tren kami bisa dilihat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya pada validation loss-nya tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya kita hasil dari compile neural network tersebut, kita cek lagi sama seperti yang atas, kita membagi menjadi 15 bagian. Untuk hasilnya itu mengalami perubahan lagi. Kemudian kita menghitung akurasi dan nilai loss expectation-nya berdasarkan data tes, dan ditampilkan menggunakan plot yang kita lihat. Ya, untuk data tes dia akan mengalami penaikan dan kemudian penurunan lagi. Untuk trend loss-nya, kemudian untuk validasi loss-nya sama seperti dia tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian kita melakukan sistem prediksi. Sistem prediksi ini kita melakukan nilai prediksi berdasarkan gambar tersebut. Nah, selanjutnya dari hasil prediksi tersebut kita lihat selanjutnya kita melakukan akurasi model dengan menggunakan library keras dan menggunakan TensorFlow, di mana ini akan mengecek dari gambar tersebut. Hasil gambar tersebut akan melakukan perhitungan. Jadi seperti hasilnya pada layar pertama, yaitu parameter dengan output atau ukurannya sama dan hasilnya 0. Kemudian pada dengan menggunakan library keras tadi atau layar keras ini kita gabungkan, kemudian dengan hasil parameternya itu 2,22 sekian, dan layar ketiga itu terdapat ada 2 layar, terdapat ada 2 ukuran dengan 25 dan 2. Di sini melakukan reduksi dimensi. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan lagi dengan membagi lagi menjadi 15 bagian. Kita lihat hasilnya mengalami perubahan atau penurunan lagi. Kemudian kita memastikan lagi nilai akurasi dari kita lihat untuk hasilnya dengan nilai expectation 7, sekian dan akurasi 1. Untuk tes akurasinya itu 0,0 sekian dan akurasi itu 1. Berarti pada dataset ini sangat cocok digunakan untuk model CNN. Kemudian kita balik lagi ke PPT-nya. Selanjutnya tadi lanjutkan oleh silakan. Baiklah, dari analisis dan implementasi yang sudah kami lakukan, didapati kesimpulan bahwa convolution neural network
atau CNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang secara khusus dirancang untuk memproses data grid seperti gambar. Nah, CNN ini efektif digunakan untuk tugas-tugas pengolahan citra dan pengenalan pola visual, seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek. Dapat disimpulkan bahwa CNN adalah arsitektur jaringan saraf yang kuat dan sukses untuk tugas-tugas yang melibatkan data grid, terutama dalam konteks pengolahan citra dan pola visual. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.